Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awang Rido Yudhistira. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang hukum Newton. Apa sih itu hukum Newton? Langsung saja kita masuk ke slide materi kita. Nah, hukum Newton adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan gerak benda dan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, hukum Newton itu sendiri terdiri dari 3 hukum. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Gerak. Sebelum kita menjelaskan apa itu hukum Newton, hukum Newton kan tadi hubungan gerak benda dan gaya. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud gerak dan gaya pada hukum Newton tersebut. Sedikit saya jelaskan yang dimaksud gerak. Jadi syarat untuk benda dikatakan bergerak itu adalah yang pertama memiliki acuan. Jadi benda dikatakan bergerak itu karena mereka memiliki acuan tertentu. Jadi misalnya ada gelas di atas meja, gelas dipindahkan dari meja A ke meja B, maka acuan yang tadi dimaksud adalah gelas terhadap meja, seperti itu. Lalu syarat kedua adalah perpindahan posisi tempat dan kedudukan. Jadi kalau misalnya gelas itu dipindahkan dari meja A ke meja B, itu dikatakan bergerak. Kita lanjut ke gaya. Nah, gaya yang dimaksud adalah tarikan dan dorongan. Mungkin adik-adik pernah belajar saat SMP apa itu gaya. Jadi banyak sekali macam-macam gaya yang bakal kita bahas di slide-slide nanti di belakang. Nah, untuk sederhananya gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Jadi apapun yang berupa tarikan dan dorongan itu merupakan gaya. Lanjut. Nah, sudah masuk ke hukum Newton, hukum 1 Newton. Jadi bunyi hukum 1 Newton, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Hukum 1 Newton ini menjelaskan tentang sifat benda, yaitu biasa disebut kelembaman. Nah, jadi benda-benda itu memiliki sifat kelembaman. Mereka cenderung mempertahankan posisinya. Apa yang dimaksud mempertahankan posisinya yaitu ini tadi. Benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Nah, jadi benda akan tetap diam sampai dia ada gaya yang membuat dia bergerak. Kira-kira seperti itu. Untuk secara penulisan secara matematis, hukum 1 Newton dapat ditulis sigma F sama dengan 0. Nah, jadi adik-adik sambil menonton video ini perlu diperhatikan tidak semua yang kita bahas itu saya tulis di PowerPoint karena ini yang kita tulis adalah poin-poin pentingnya saja. Jadi mohon disimak dan dicatat yang penting, bukan yang penting nyatat gitu ya. Nah, intermezzo. Jadi secara matematis ditulis sigma F sama dengan 0. Ini maksudnya adalah resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0. Seperti itu. Nanti penerapannya akan kita tunjukkan di belakang. Next. Nah, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi hukum 2 Newton ini menjelaskan tentang hubungan gerak dan gaya. Itu adalah semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin cepat pula gerak benda. Semakin besar massa benda, maka semakin sulit kita menggerakkannya, seperti itu. Secara matematis, hukum 2 Newton bisa ditulis percepatan A sama dengan sigma F per M. Jadi percepatan benda sama dengan resultan gaya yang diberikan dibagi dengan massa benda. Atau juga bisa ditulis seperti ini. Resultan gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Keterangannya di bawah. Jadi satuan untuk percepatan yaitu meter per sekon kuadrat. Resultan gaya satuannya Newton dan massa benda itu satuannya kilogram. Kita lanjut hukum
3 Newton. Hukum 3 Newton menjelaskan tentang hukum aksi reaksi. Nah, hukum 3 Newton ini berbunyi seperti ini. Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, jadi misal pada saat kita bermain kano atau sampan lah ya, mendayung. Kita mendorong belakang, tetapi kita malah maju ke depan. Itulah aksi reaksi. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama, gaya normal. Gaya normal ini, yang dimaksud gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh. Garis bawahi arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh. Langsung saja ke gambar. Nah, di sini perlu kita perhatikan gaya normal selalu tegak lurus bidang sentuh seperti itu. Nah, seperti ini ya. Untuk perhitungan dan lain-lain itu nanti kita bahas langsung ke pembahasan soal. Nah, di selanjutnya gaya berat. Gaya berat yaitu gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda yang memiliki massa. Secara matematis W sama dengan M kali G. Yang dimaksud adalah W ini gaya berat, M massa benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Ini satuannya. Gaya berat selalu menuju ke bawah. Perhatikan yang panah merah. Gaya berat bagaimanapun bidangnya, mau dia horizontal, mau dia miring, mau dia digantung, mau dia vertikal, gaya berat selalu menuju ke arah pusat gravitasi. Kalau misalnya di bumi, dia ke pusat gravitasi bumi. Seperti itu. Gaya normal dan gaya berat sudah. Kita lanjut ke gaya gesek. Gaya gesek ini terjadi jika dua buah benda bersentuhan. Selanjutnya gaya gesek arahnya berlawanan dengan arah benda. Yang ketiga terjadi di permukaan yang kasar. Kalau misalnya permukaannya licin, maka gaya gesek tidak ada ya. Kalau misalnya licin, itu gaya geseknya tidak ada. Misalnya ini kotak diberikan sebuah gaya ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri, berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Benda mau dalam keadaan bergerak maupun diam selalu memiliki gaya berat dan gaya normal. Gaya normal akan ada kalau misalnya dia bersentuhan dengan bidang seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini gaya gesek, ini gaya yang diberikan pada benda, ini gaya normal, ini gaya berat. Jadi untuk bisa mengerjakan soal-soal yang akan diberikan nanti, adik-adik harus bisa menggambar arah-arah gaya ini dan memahami cara kerjanya seperti itu. Nah, ada contoh soal ya, sedikit saja. Ini contoh soal. Benda diam, hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda. Bagaimana cara kita memecahkan soal ini? Kita lihat dulu gambarnya. Di sini ada benda kotak yang memiliki massa 6 kg dalam satu bidang horizontal. Yang pertama harus kita lakukan yaitu menggambarkan arah-arah gaya apa saja sih yang ada di benda tersebut. Nah, di pembahasan kita akan gambar gayanya seperti ini. Jadi karena tidak ada kita memberikan gaya, di soal tidak memberikan gaya, jadi kita hanya menggambar gaya-gaya alami, gaya-gaya yang bekerja pada benda. Jadi ada gaya normal yang bekerja karena adanya bidang tadi, dan gaya berat karena ada gravitasi. N ke atas dan gravitasi ke bawah. Kenapa gaya normal ke atas? Karena bidangnya horizontal seperti itu. Cukup jelas ya, lanjut. Sederhana, kita akan tulis apa yang diketahui. Diketahui masanya, ini massa 6 kg, kita tulis massa 6 kg. Gravitasi, kalau misalnya di soal tidak diberikan gravitasi itu keterangannya berapa, biasanya 9,8. Kalau misalnya tidak diberikan, kita tulis saja gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ini kuadrat ya. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kita bisa masukkan tadi rumus gaya berat. Ini gaya berat sama dengan meter dikalikan gravitasi. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena yang diketahui di sini adalah massa, ini bukan meter, ini massa ya, massa dikalikan dengan gravitasinya. Karena diketahui massa dan gravitasi, dan pada soal kebetulan sekali gaya normal itu berada pada satu sumbu dengan gaya berat.
Apa yang dimaksud di sini nanti di sini saya akan jelaskan. Nah, di sini gaya berat sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Masanya 6 kg dikalikan dengan 10 meter sekon pangkat 2, dapatlah 60 Newton. Kenapa tiba-tiba jadi Newton? Newton itu bisa juga ditulis kilogram kali meter per sekon kuadrat, tetapi bisa juga ditulis Newton. Nah, ini kan baru sampai gaya beratnya. Kita sudah tahu gaya beratnya yaitu 60 Newton. 60 Newton gaya beratnya, tapi kita diminta untuk mencari gaya normalnya. Bagaimana cara mencari gaya normal? Nah, sehingga kita bisa menggunakan karena benda diam, kita akan menggunakan sifat dari hukum Newton yang pertama, yaitu kelembaman. Secara matematis, hukum Newton pertama ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Sigma F ini adalah gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kita tulis. Di sini kita tulis gaya normal dikurang dengan gaya berat. Kenapa dia dikurang? Kita perhatikan lagi. Karena gaya berat berlawanan dengan gaya normal, maka dikurang. Nah, di sini, kalau misalnya gaya-gaya itu searah, misalnya gaya normal searah dengan gaya berat, maka dia ditambah. Tapi karena di sini berlawanan, maka dia dikurang. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Karena berlawanan dia dikurang, maka secara matematis bisa ditulis seperti ini. W-nya 60, gaya beratnya 60 dari sini dapat dimasukkan, lalu dihitunglah dapat. Tahu lah ya, di sini min 60 pindah ke sini jadi positif. N sama dengan 60 Newton. Jadi gaya normalnya sebesar 60 Newton seperti itu. Mungkin satu lagi contoh soal. Ini di sini kita lihat gambar yang ditanya berapakah percepatan benda dan berapakah tegangan tali. Nah, yang ditanya percepatan benda karena ada gaya yang diberikan yaitu sebesar gaya yang diberikan sebesar 50 Newton. Nah, berapakah tegangan tali? Tegangan tali ini yang di sini. Karena ada dua benda dihubungkan dengan tali, maka di sini ada tegangan. Jadi yang ditanya adalah tegangan tali di sini dan percepatannya. Jadi kan gaya yang diberikan pada kasus ini hanya satu, yaitu sebesar 50 Newton ke arah kanan. Maka secara otomatis benda-benda ini akan bergerak ke arah kanan sehingga percepatannya ke arah kanan. Setelah kita menentukan kemana arah percepatannya, baru kita bisa menghitung berapakah percepatan benda tersebut. Nah, di sini pembahasannya ya. Pada soal ini kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu resultan gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Massa A itu 7 kg, massa B 3 kg, dan gaya ke arah kanan itu sebesar 50 Newton. Penyelesaian. Jadi kita tinjau benda A. Jadi kita akan meninjau benda satu persatu. Tinjau dulu benda A. Kita akan lingkari dari sini ke sini. Gaya apa sajakah yang bekerja pada benda A? Yang 7 kg ya. Nah, di sini pada benda A terdapat gaya tegangan tali ke kanan. Maka jika kita tulis sigma F, gaya yang bekerja hanya tadi tali ke kanan, maka kita tulis T sama dengan M-nya sebesar 7 kg, 7 dikali dengan A. A-nya yang kita cari. Jadi ini persamaan 1. Kita simpan dulu. Lalu kita tinjau benda B. Nah, pasti bakal ada banyak pertanyaan yang muncul. Tadi kan kita bahas gaya normal dan gaya berat, Bang. Kenapa enggak dipakai di sini? Nah, kenapa enggak dipakai? Karena di sini arah percepatannya ke kanan. Jadi semua gaya yang berada di sumbu, jadi ke kanan ini kita katakan sebagai sumbu X ya. Dan kalau ke atas dan bawah itu sumbu Y. Jadi gaya-gaya semua yang ada di sumbu X itu diperhitungkan dan gaya-gaya yang ada di sumbu Y itu tidak diperhitungkan. Kenapa tidak diperhitungkan? Entah mengapa dan entahlah ya. Kita begitu caranya. Tidak, karena tadi itu searah. Jadi kita akan menghitung gaya-gaya yang bekerja yang searah dengan arah percepatan seperti itu. Nah, tinjau benda B. Nah, pada benda B, di benda B ini kan ada tegangan tali, ada juga gaya sebesar 50 Newton ke kanan. Nah, terdapat gaya tegangan tali ke kiri dan gaya 50 Newton ke kanan. Nah, ini ke kiri dan ini ke kanan.
maka dia berlawanan arah, sehingga 50 Newton 50 Newton ini tadi adalah F ya. Jadi langsung saja ditulis 50 Newton dikurang dengan T. T sama dengan 3 dikali 3 ini tadi massa. Jadi di sini sama ya, massanya langsung diubah jadi 3 kali dengan percepatan. Ini persamaan kedua. Dari persamaan satu dan kedua ini bisa kita eliminasi menjadikan nilai untuk mendapatkan nilai A. Nilai A tadi ini nilai percepatannya. Nah, T sama dengan 7A. Jadi kita masukkan T sama dengan 7A di persamaan 1 kita masukkan ke persamaan 2, 50 kurang T, jadi T di sini kita masukkan 7A. 7A min pindah ke kanan jadi plus. Jadi 7 tambah 3 jadi 10A. 50 sama dengan 10A. A sama dengan 10-nya pindah ke bawah dibagi jadi 50 dibagi 10 jadi 5 meter per sekon kuadrat. Didapatlah percepatannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari tegangan talinya. Tegangan tali gampang. Kita lihat saja tadi persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama itu sudah ada T sama dengan 7A yang ini. Karena kita sudah tahu berapa nilai A, tinggal kita masukkan saja di sini, kita ganti substitusi A menjadi 5, jadi 7 dikali 5 sama dengan 35 Newton. Jadi percepatan benda sebesar 5 meter per sekon dan tegangan tali sebesar 35 Newton. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita di materi hukum Newton. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa memahami. Mohon maaf jika misalnya dalam penjelasan terlalu terbelit-belit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.